Mengenal jenis layanan asuransi kesehatan. Tahukah kamu bahwa asuransi adalah bentuk pengelolaan risiko yang mendasar pada perencanaan keuangan? Asuransi mengelola risiko keuangan yang muncul dari suatu kejadian dengan memindahkan sebagian ataupun keseluruhan dari kewajiban keuangan kepada pihak ketiga, atau yang disebut dengan perusahaan asuransi. Mengenal jenis layanan asuransi kesehatan. Tahukah kamu bahwa asuransi adalah bentuk pengelolaan risiko yang mendasar pada perencanaan keuangan? Asuransi mengelola risiko keuangan yang muncul dari suatu kejadian dengan memindahkan sebagian ataupun keseluruhan dari kewajiban keuangan kepada pihak ketiga, atau yang disebut dengan perusahaan asuransi. Popularitas asuransi cukup meningkat selama 2 tahun terakhir akibat pandemi. Hal ini diakibatkan besarnya biaya perawatan kesehatan yang harus ditanggung jika kita dirawat di rumah sakit atas biaya pribadi, dan tidak melalui BPJS ataupun fasilitas kesehatan pemerintah. Asuransi kesehatan memberikan manfaat pertanggungan saat kita jatuh sakit dan harus dirawat. Jumlah pertanggungan yang diberikan memiliki batas manfaat tahunan, atau yang seringkali disebut dengan plafon manfaat. Pada dasarnya terdapat 2 jenis layanan perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, dan semakin banyak perawatan yang ditanggung, tentunya akan berpengaruh terhadap besaran premi yang harus kita bayar. Nah, supaya tidak salah memilih, sebaiknya kita pelajari lebih lanjut jenis asuransi kesehatan berdasarkan layanan. Asuransi kesehatan rawat inap, inpatien. Layanan ini membiayai perawatan yang mengharuskan pasien untuk tinggal, opname, di sebuah ruangan rumah sakit. Umumnya, layanan rawat inap yang ditanggung terhitung minimal 1x 24 jam, namun ada juga perusahaan asuransi yang menghitung mulai dari 2x 24 jam. Asuransi kesehatan rawat jalan, outpatient. Layanan yang membiayai perawatan pasien berupa pelayanan medis seperti observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak mengharuskan pasien untuk tinggal, opname, di rumah sakit. Tentunya, kamu dapat memilih jenis layanan yang kamu inginkan, apakah hanya mengcover rawat inap saja ataupun hingga rawat jalan. Pastinya, ini akan mempengaruhi jumlah premi yang dibayarkan. Kemudian, bagaimana kamu dapat membeli asuransi kesehatan ini? Membeli asuransi kesehatan murni. Di sini, umumnya masa proteksi bersifat tahunan sesuai premi tahunan yang dibayar. Sehingga, setiap tahun perlu dilakukan pengajuan ulang untuk memperpanjang proteksi, dan premi yang dibayarkan dapat berubah sesuai usia dan tingkat risiko kesehatan tertanggung. Membeli asuransi kesehatan sebagai rider pada produk asuransi jiwa. Beberapa jenis asuransi jiwa memungkinkan kita untuk membeli asuransi kesehatan sebagai manfaat tambahan, rider, dengan premi tahunan tetap selama masa pembayaran premi setiap tahunnya. Setelah mengetahui jenis asuransi kesehatan, selanjutnya kita harus mengevaluasi terlebih dahulu kebutuhan terhadap asuransi kesehatan, dan juga ketersediaan dana yang dapat kita sisihkan untuk membayar premi asuransi ini. Karena, premi asuransi kesehatan akan dibayarkan setiap tahunnya. Sehingga, premi yang dibayarkan adalah untuk mengcover proteksi selama setahun dan batas plafon tahunan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan agar pembayaran premi sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Pastikan untuk mempelajari terlebih dulu dengan seksama mengenai produk asuransi tersebut. Dan, setelah kita menerima polis asuransi kesehatan, biasakan juga untuk mempelajari isi polis. Polis asuransi juga mencakup manfaat produk, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yuk, bijak mengelola risiko kesehatan kita sekarang juga, demi menjadi generasi yang financially fit.